gara-gara kamu sih. Bukannya kamu yang terlambat menjemput aku. Kok aku sih yang disalahi? Bu polisi, kita damai aja ya, please. Adik-adik tahu kan kesalahannya apa? Kami menerobos lampu merah, Bu. Yang pertama, selanjutnya apa lagi? Saya nggak pakai helm, Bu. Enak banget nyalain aku, kan kamu yang pakai helm saya. Dia dari rumah tidak pakai helm, jadi dia pakai helm saya. Bu, helm saya tadi malam hilang. Bukan hanya helm aja, Bu. Laptop, handphone, serta burung peliharaan bapak saya aja hilang, Bu. Lebih baik kamu turun, berat soalnya. Kamu kemalingan udah lapor ke Polres atau ke Polsek terdekat belum? Tadi bapak saya udah lapor ke Polsek, makanya saya terlambat ke sekolah. Jadi buru-buru ke sekolah, Bu. Apakah ada, Bu, pelanggaran bagi korban yang melapor? Tentu ada, itu di pasal 31 tahun 2014 yang mana dimaksud korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental maupun kerugian yang mengakibatkan tindak pidana. Jadi adik-adik tidak perlu takut untuk melapor sebuah kejadian tindakan pidana karena itu udah kewajiban adik-adik. Tolong adik-adik tunjukkan SIM atau STNK-nya. Ada SIM, Bu. Umur saya aja baru 15 tahun. Dan STNK saya ketinggalan di rumah, Bu. Adik tidak bisa menunjukkan SIM dan STNK dan melanggar pangsit ride dan tidak menggunakan helm, maka kami akan mengenakan sanksi tilang. Bu, sudah kami terlambat, biasanya ditilang lagi. Bagaimana ini? Takutnya nanti dimarahi orang tua. Ini pelajaran buat adik-adik agar senantiasa tetap mematuhi peraturan lalu lintas. Ada pasalnya, Bu. Ya ada nih, kami jelaskan. Adik-adik tidak bisa menunjukkan STNK yang ada di pasal 288 ayat 1. Selanjutnya adik-adik yang menumpang tidak menggunakan helm itu ada di pasal 291 ayat 2. Lalu adik-adik menerobos lampu merah yang ada di pasal 287 ayat 1. Yang semuanya tertera dalam Undang-Undang Lalu Lintas tanggal 22 tahun 2019. Kami paham. Ngomong-ngomong, Bu, bagaimana cara kami ke sekolah? Jadi maukah Ibu mengantar kami? Kami ini tidak membawa HP dan duit pun cuma cukup kantin. Waduh, minta antar saya. Pada bab ini kita akan mempelajari 3 subbab, yaitu subbab pertama adalah hakikat perlindungan dan penegakan hukum, subbab kedua adalah peran lembaga penegak hukum dalam jamin keadilan dan kedamaian, dan subbab ketiga adalah dinamika pelanggaran hukum. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Nah, dari gambar tersebut, bagaimana jika seseorang yang melakukan pelanggaran itu dibiarkan dan tidak diberikan teguran atau sanksi? Lalu, coba deh bayangkan apabila dalam suatu keluarga itu tidak ada yang namanya aturan, lalu di sekolah tidak ada yang namanya tata tertib, dan tidak ada yang namanya norma sosial yang berlaku di masyarakat. Nah, sudah terbayangkan kan? Oke, lalu apa sih yang dimaksud dengan perlindungan hukum itu? Yang tahu bisa komen ya. Menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum itu dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan untuk mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai hak-hak asasi yang ada. Lalu, menurut Simatjuntak, perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum, serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-hak sebagai warga negara itu tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan ada sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, hukum itu dapat secara efektif menjalankan fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia apabila ditegakkan, sehingga penegakan hukum adalah syarat terwujudnya perlindungan hukum. Nah, suatu perlindungan itu dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila memenuhi unsur perlindungan hukum, yaitu dengan adanya perlindungan dari pemerintah, jaminan kepastian hukum, adanya sanksi bagi yang melanggar, lalu berkaitan dengan hak-hak warga negara. Nah, ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang perlindungan hukum, yaitu yang pertama adalah Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lalu yang kedua, Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Yang ketiga, Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, dan yang keempat adalah Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang hak paten. Ada beberapa faktor keberhasilan perlindungan dan penegakan hukum. Di antaranya adalah hukum, penegak hukum, masyarakat, sarana pendukung, dan kebudayaan. Nah,
kita sering mendengar bahwa Indonesia itu adalah negara hukum, sehingga negara itu wajib melaksanakan proses perlindungan dan penegakan hukum. Selain itu, negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa warga negaranya untuk melaksanakan berbagai ketentuan yang berlaku. Nah, perlindungan dan penegakan hukum itu sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan 3 hal, yaitu tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, serta dapat mewujudkan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, dari adegan yang kita lihat dalam video tadi, maka kita dapat mengevaluasi mana peran aparat penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia, dalam upaya perundangan dan penegakan hukum di Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, sudah selayaknya kita ikut berpartisipasi dalam upaya perundangan dari penegak hukum ini, guna tercipta kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram, harmonis, dan sejahtera. Terima kasih.